Dengan doa, kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur bahwa pada pagi ini kami boleh kembali melakukan pertemuan, melanjutkan pembicaraan kemarin tentang adik-adik TKN. Biarlah Tuhan juga menolong kami semua, agar kami boleh merampungkan, dan kiranya IKN ini boleh juga memberi manfaat bagi warganya dan sekitarnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Minta maaf kalau Bapak terlambat tadi baru menerima telepon, tapi terus masuk ke sininya juga bingung-bingung, udah dipandu Pak Taos tadi tapi muter-muter aja nih laptopnya. Mungkin biar cepat aja, mungkin langsung aja ya Pak Taos ya. Jadi hal-hal yang kemarin kita omongin. Halo, sohagele Ibu Ketua. Jadi pos menerima Pak Nevos, Pak Suwarta, dan menunggu teman-teman lainnya serta Ibu Ketua IKN. Jadi pada tanggal 21 yang lalu kita sudah melakukan rapat dan akhirnya kita sudah baca di grup ada notulen rapatnya yang sudah di-share oleh Bung Afer. Jadi mengingatkan sebelum kita siapa tahu nanti lupa, mohon nanti kesediaan Ibu Bapak mengisi presensi secara online. Linknya sudah di-share Bung Afer di grup. Baik, jadi kemarin kita sudah sepakati yang pertama beberapa pasal, lalu kemudian ada petunjuk dari Pak Nevos bahwa di dalam pembukaan itu perlu sebuah narasi yang bisa menceritakan sejarah IKN itu sendiri, pasca IKN. Nah, sebelum kita teruskan ke pasal-pasal selanjutnya, mungkin kita beri waktu kepada Pak Nevos. Kalau sudah ada catatan-catatan yang mungkin boleh kita diskusikan melalui forum ini. Pada Pak Nevos, silakan. Baik, terima kasih Pak Tau, Ibu Pendeta dan Ibu Pak Suwarta dan kawan-kawan. Kebetulan kita hanya berlima. Nah, memang di waktu pertemuan yang lalu saya mengusulkan di pembukaan itu kita tambahkan ada beberapa hal lah berkaitan dengan sejarah dan nilai-nilai yang dibangun oleh para pendiri IKN ini yang diteruskan kepada kita sampai saat ini, generasi ke generasi. Nah, redaksinya belum selesai, tetapi idenya kira-kira begini. Ada 3 hal ide yang mau saya usulkan untuk dimasukkan di situ. Pertama, bahwa kita ini satu keturunan dari Nias, gitu. Satu moyang. Nah, nanti mungkin Pak Suwarta nanti memboboti itu, bagaimana hikayat tentang bahwa kita itu satu keturunan yang nantinya itu disebut menjadi etnis Nias. Itu satu poin. Poin yang kedua adalah bahwa orang Nias datang ke Jogja itu ide awalnya itu untuk belajar, menuntut ilmu. Jadi itulah yang membedakan kita dengan organisasi-organisasi Nias di daerah atau di kota-kota lain. Kalau di kota-kota lain tidak hanya sekedar menuntut ilmu, tetapi juga bekerja dan seterusnya. Bahwa dalam perjalanan selanjutnya orang Nias yang ada di Jogja ini setelah selesai sekolah, setelah belajar, ada yang keluar berarti mencari pekerjaan, tetapi ada juga yang menetap di Jogja juga untuk menjadi keluarga, bekerja dan seterusnya. Tetapi ide awal kita dikirim di Jogja itu untuk belajar, untuk menuntut ilmu. Nah, nilai-nilai yang kita dapatkan di Jogja itu kan dimensi intelektualitasnya itu tinggi. Artinya bahwa cara belajar kita, cara kita bersosial itu pembeda kita dengan organisasi-organisasi lain yang ada di kota-kota atau kabupaten lain. Ide yang ketiga adalah baru kita masuk bahwa setelah sekian banyak orang Nias di Yogyakarta ada kebutuhan untuk membangun suatu komunitas organisasi sebagai sarana untuk
membangun kekeluargaan, membangun kesejahteraan, mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki. Dan karena itu, sejak tahun kemarin kita diskusikan 68 atau berapa itu ya, kami menyatakan berdirinya Ikatan Keluarga Nias Yogyakarta. Jadi ada 4 ide. Nah, ide ini adalah sebenarnya nilai yang akan kita turunkan di pasal-pasal yang kita sebut batang tubuh. Ambil contoh misalkan, ada di pasal mana saya tidak tahu, disebutkan bahwa ingin membantu pemerintah daerah kita yang membina jaringan. Nah, itu membangun pemerintah daerah kita di Nias itu, sumber nilainya adalah dari intelektualitas yang kita miliki itu. Jadi membangun, memberikan atau jaringan terhadap gimana itu ya, di tujuan kalau tidak salah ya. Nah ini di pasal 6 tujuan memelihara kerjasama dengan pemerintah daerah dan organisasi kemasyarakatan lainnya. Ide awalnya adalah karena kita memiliki nilai-nilai intelektualitas dan itu yang akan menjadi rambu-rambu ketika nanti membreakdown dalam bentuk program-program, bentuk kerjasama, bentuk kegiatan yang mewujudkan itu adalah dalam kerangka konsep, dalam kerangka pikiran-pikiran yang rasional. Itu yang saya maksudkan. Jadi mohon maaf, redaksinya belum selesai, tetapi idenya adalah itu. Begitu Pak Tau. Oke, baik, ditangkap Pak. Jadi saya perlu sampaikan bahwa pertemuan kita ini sudah saya record, nanti saya akan share melalui akun YouTube IKN. Baik, terima kasih Pak. Nanti kalau sudah selesai draftnya, mungkin kita bisa bahas pada pertemuan selanjutnya. Baik, karena Pak Suwarta baru bergabung, barangkali ada hal yang mau disampaikan melalui forum ini. Silakan Pak Suwarta. Ya, terima kasih. Saya sudah membaca draft yang disampaikan beberapa waktu lalu, dan ini memang sudah cukup lama saya rasa ya. Jadi menurut saya, yang pertama, apa yang digagas oleh Pak Nevos itu sebagai satu latar belakang sebelum pembukaan, setuju untuk itu bisa kita masukkan. Hanya nanti teknisnya saya pikir perlu kita konsultasi dengan pihak notaris di mana ini bisa ditempatkan. Apakah halaman tersendiri atau pasal tersendiri, atau dia sebagai pengantar di secara keseluruhan, ya, pengantar di depan. Itu sangat teknis, tapi gagasannya kita bisa terima, dan itu saya setuju. Nilai-nilai itu memang yang perlu kita tuangkan, dan itu akan memberi gambaran apa IKN ini dan mengapa dia harus ada dan apa yang akan diperbuat. Nah, sekarang saya melihat yang mungkin lebih praktis ya. Yang pertama itu masalah waktu. Saya pikir ADART kita ini secara keseluruhan itu sudah memuat hal-hal yang pokok atau yang penting di dalam sebuah landasan suatu organisasi. Yang kedua, karena ini sudah cukup lama, usul saya alangkah baiknya kalau ini segera kita tindak lanjuti pada tahap yang berikutnya, yaitu mendaftarkan. Tentu setelah kita melihat apa yang disampaikan Pak Nevos, kemudian ada mungkin
secara teknis, ada mungkin kata, bahasa yang perlu kita edit, saya pikir itu perlu. Nah, mengapa ini saya rasa penting untuk segera pengurus sekarang melakukan ini, supaya ada pegangan buat kita semua. Kalau ini belum pernah kita daftarkan, setidaknya dulu kita sahkan di dalam apa istilahnya? Saya lupa, MUA atau RUA ya? RUA ya? MUA ya. Oh, MUA ya? Musyawarah Oke. Umum Anggota. Nah, kalau ini sudah kita koreksi semua dari sisi gagasan yang diberikan Pak Nevos tadi, kemudian dari aspek kebahasaan, dan mungkin ada ditinjau oleh teman-teman ahli hukum, apakah ini sudah oke, maka ini kita bawa ke MUA untuk disahkan dulu. Ketika ini sudah disahkan, maka kita melaju ke notaris. Ya. Saya pikir itu yang perlu, dan sedapat mungkin walaupun suasana ada pandemi, tapi saya percaya pengurus bisa menyelesaikan ini pada tahun ini. Karena ini penting sebagai pegangan buat pengurus, buat anggota, buat pihak-pihak yang akan bekerja sama dengan IKN di masa yang akan datang. Untuk sementara itu pandangan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Zebua. Jadi memang ini penting segera kita selesaikan, dan kita tim di sini adalah perumus Pak. Atau Ya. mungkin Ibu Ketua dulu bisa menanggapi, silakan Ibu Ketua. Mohon maaf. Ibu Ketua. Bagaimana Ibu Ketua? Ya, yang tadi sudah disampaikan Pak Nevos, saya kan sudah sempat telepon juga sama Ibu Nurdelima Marunduri, Ibu Nayamo, yang kemarin minggu lalu sudah kita omongin kan untuk nanya-nanya. Jadi sedikit tambahan aja di awal, memang kami belum ngomong panjang, baru cerita-cerita awal aja. Itu dia sekitar tahun 62 udah ada di Jogja. Mereka orangnya suatu itu nggak sampai 10 orang, tapi sudah ada senior yang sudah selesai sebelumnya. Tapi pada zaman mereka memang IKN dibentuk. Ya tujuan mereka itu pertama waktu bentuk IKN itu supaya ada wadah buat mereka untuk bisa saling membantu, ya saling mendukung, karena waktu itu juga mereka kebanyakan masih agak nyebar. Lalu kemudian tadi istilah yang dia pakai itu ya mereka tuh masih kondisi keuangannya susah lah gitu. Jadi dengan bikin wadah mereka bisa bertemu, maka mereka bisa saling bantu di situ. Ada yang punya dana lebih meminjamkan, lalu yang minjam itu bisa mengelola dana itu untuk mencari uang. Itu yang mereka lakukan. Jadi yang pertama itu kebutuhan untuk kesejahteraan supaya bisa saling dukung. Lalu yang kedua, zaman mereka itu NIAS itu sama teman-teman mereka yang bukan dari NIAS dianggap itu hutan. Waktu itu sampai mereka buka peta, di peta yang mereka punya juga NIASnya cuma titik. Jadi salah satu yang mereka lakukan kemudian bergabung dengan persekutuan perkumpulan mahasiswa Sumatera Utara, lalu di situ mereka ikut tortor, lalu menyanyikan lagu Tanah Niha. Nah, jadi sehingga teman-teman yang lain itu jadi kenal NIAS. Jadi mereka tujuan kedua mereka adalah memperkenalkan NIAS. Itu aja dulu. Oke, baik. Terima kasih Ibu Ketua. Jadi sepertinya kita semua di sini sepakat untuk segera menyelesaikan ADART ini seperti yang disampaikan Pak Suwarta tadi, untuk segera dimuakan dan kemudian didaftarkan.
Nah, jadi menindaklanjuti ini kemudian pada minggu sebelumnya kita sudah membahas sampai pasal 6. Nah, Pak Tau, sebelum masuk ke situ, Pak Tau, ya, muncul ide dari cerita Bu Pendeta tadi, perlu kita masukkan lagi satu nilai di pembukaan itu bahwa orang Nias membentuk IKN dulu tahun 60-an itu. Nanti persisnya nantilah kita bisa kira-kira ya, 62, 63 atau 64. Ada dua paling tidak yang nilai yang kita ambil di situ. Pertama adalah dalam kerangka kesejahteraan, tolong-menolong di antara orang-orang Nias pada waktu itu. Dan yang kedua adalah memperkenalkan Nias. Malah jangan-jangan bukan hanya publik melihat Nias itu hutan, malah mungkin ada yang melihat itu barbar bahkan. Ya, karena kan orang mungkin waktu itu Baba Matalu belum orang tahu. Jadi mereka lihat bahwa Nias itu sangat terbelakang, sehingga ya tidak dikenal. Nah, justru dengan kehadiran IKN ini, organisasi Nias di Yogyakarta pada waktu itu, jadi Nias dikenal oleh publik dan sampai sekarang kita melakukan juga hal seperti itu. Saling menolong di antara kita. Kemudian yang kedua adalah memperkenalkan Nias. Tidak hanya, bahkan lebih luas dari apa yang dilakukan oleh para pendahulu-pendahulu kita. Nah yang kedua, Bu Pendeta, mereka-mereka itu umumnya itu mereka kuliah kan? Betul ya Bu ya? Kuliah, ya kuliah. Itu, nah Dan itu. ada lagi yang satu hal lagi tadi itu di awal itu yang dia juga tekankan tadi bahwa mereka campur ya, apa namanya, banyak juga yang Muslim yang aktif waktu itu, dan mereka memang tidak membedakan. Jadi mereka membuat perkumpulan sesama orang Nias di rantau tanpa sekolahnya di mana, tinggalnya di mana, agamanya apa, gitu. Oke, itu nilai itu kita masukkan di pembukaan itu, karena itu nanti yang akan memayungi pasal-pasal berikutnya. Tapi yang menarik saya di situ adalah Ibu Nurdelima itu kan perempuan ya, dan keluarganya dan dia sendiri berani itu keluar dari Nias sekolah di Jogja yang di Nias sendiri tahun 60, bahkan mungkin sampai sekarang ada 1-2 keluarga mengirim perempuan itu keluar dari rumah itu sesuatu yang ya kalau boleh nggak usah pergi-pergilah, cukup di rumah saja, kekhawatiran, ketakutan dan segala macam. Tetapi pada saat itu sudah ada yang berani merantau, perempuan lagi, itu prestasi luar biasa bagi masyarakatnya menurut saya. Nah, nilai itu yang kita masukkan di pembukaan yang akan menaungi pasal-pasal batang tubuh dari anggaran dasar itu. Itu saya sudah catat itu Bu Pendeta, dan saya usul kalau tidak ada yang keberatan kita masukkan itu di mukadimah atau pembukaan dari anggaran dasar kita. Nah teknisnya nilai-nilai itu dimasukkan tadi yang disampaikan oleh Pak Suwarta tadi, itu kita konsultasikan terhadap kepada notaris. Tetapi tetap kita pegang bahwa jangan hilang itu. Jadi generasi berikutnya nanti jangan tiba-tiba aja melihat bahwa ya karena kebetulan mungkin karena kondisi ekonominya baik, nah dianggap bahwa ya datang ke Jogja ini hanya sekedar untuk belajar, tetapi tidak lebih daripada itu. Itu Pak Tau. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak. Jadi nanti kita putar ulang oleh pengurus ya, putar ulang hasil rekaman ini untuk mencoba merangkum apa yang kita diskusikan ini dan kita coba inputkan dalam ini pembukaan ini. Oke, baik, saya teruskan. Saya membaca kemarin itu karena, mohon maaf, karena waktu rapat sempat saya keluar masalah jaringan, lalu saya baca notulen rapatnya itu mengusulkan namanya ini ya, IKN Yogyakarta. Padahal kalau nggak salah Pak Suwarta sempat memberikan, saya tidak bisa menanggapi kemarin karena saya tidak ikut serta dalam forum diskusi itu, bahwa istilah Yogyakarta itu sudah ada payung hukumnya, ada perdanya.
Mohon tanggapannya mungkin Pak Suwarta. Ya, Kemarin Pak Suwarta nggak hadir juga sih. ini Mungkin saya sampaikan waktu itu, Bu, waktu kita di rumah makan mana itu, di Gejayan itu. iya Pak, di mana Kemes. Nah Ya, memang ya. minggu lalu itu Pak Fon yang ngomong, Hmm. dia bilang ini harus Yogyakarta karena itu yang benar. Nah saya memang ingat bahwa istilah IKN Jogja itu waktu itu sudah kita putuskan dan ada bahwa istilah Jogja itu juga resmi ya. Cuma kemarin saya cari-cari memang saya nggak nemu. Nah kebetulan juga Bang Arta juga kemarin nggak ada ya. Jadi Ya, kita ya. semua akhirnya nggak ada yang ngomong juga. Cuma memang saya sendiri masih kalau orang muda mungkin lebih enak dengan istilah IKN Jogja sih, karena semua orang tahu Jogja. Nah, Betul. coba Pak Pon kemarin memang lebih melihat bahwa kita memakai istilah Yogyakarta, maka harusnya tetap Yogyakarta. Nah, itu dasarnya yang kemarin itu yang saya cari-cari kemarin nggak nemu juga. Ya mungkin silakan Bang bisa diomongin lagi. Nah, idenya Pak Fon kenapa mengatakan Yogyakarta kemudian jadi IKN Yogya, hanya konsistenan saja sesuai dengan ejaan ya. Yogyakarta ya disingkat berarti Yogya. Nah, tapi dari penjelasan yang disampaikan oleh Pak Suwarta dan Bu Pendeta tadi, nggak apa-apa, kita tetap pakai IKN Jogja saja. Nanti kita jelaskan sama Pak Fon latar belakang pemikirannya. Itu satu. Kedua, dari sisi legalitas, ya istilah Yogyakarta itu ada perdanya kan, jadi tidak juga menyalahkan menyalahi dari apa yang dari sisi peraturannya gitu. Nah, ini kan tidak terlalu masalah ini. Ya. Gitu aja kalau usul saya. Nanti kita jelaskan sama Pak Fon idenya. Kalau saya setuju sih IKN Jogja, kayaknya lebih gaul deh kayaknya deh. Jadi cocok dengan usia saya yang masih 17-an gitu loh. Asik. Oh ya. Sama. Jangan mengaku tua walaupun tua ya. Iya. Ya, bagaimana Pak Suwarta? Setuju juga pandangan? Iya, saya pikir tidak ada masalah. Pandangan Pak Fon bisa kita terima kalau kita melihat dari sejarah lahirnya saja. Memang itu dulu Ikatan Keluarga Nias Yogyakarta. Dan disingkat biasanya IKNY dulu. Tapi kan ada perkembangan terutama di Pemda Jogja itu sudah memperdakan tentang ini. Saya lupa nomornya, saya pernah catat, tapi kalau diperlukan kita bisa melacak, tidak sulit di zaman sekarang. Oke, itu masalah nama bagi saya pandangan Pak Fon tidak salah karena Pak Fon mencoba merujuk kepada sejarah terbentuknya IKN ini. Oke, lalu ini mengenai tahun ini kira-kira tahun berapa kita bisa muat? Saya juga tidak ikut kemarin, sempat terputus. Kemarin itu saya kan diminta untuk nanya ke Ibu Inayamo. Nah, saya sudah telepon, cuma memang kami belum panjang ngomong. Beliau masih cerita dan masih mengingat-ingat. Tapi memang awalnya dia ada di Jogja itu tahun 62. Jadi kemungkinan sih resminya 64, tapi saya sudah janjian lagi dengan beliau akan teleponan lagi. 60 atau bagaimana? Kita buat dulu segini. 6 kemarin yang diingat Pak Fon adalah 64. Ya, betul. Nah, mungkin ditulis 64 dulu nanti sama Ibu Inayamo aku udah janjian masih mau lanjut lagi. Oke, baik. Masalahnya jadi itu untuk pasal 2, lalu kemudian himne nanti dibahas di lanjutannya. Berarti kita bisa teruskan untuk pasal 7 Bapak Ibu ya. Sebelum ke pasal 7 Pak Tao, nanti di pembukaan saya akan bercerita tentang itu datangnya orang Nias di Jogja, berarti tahun 62 itulah, atau taruh kalau ada senior yang lebih dulu dari Ibu Inayamo, mungkin 61 atau 60 ya, akan disebut tadi itu. Jadi
poinnya adalah orang Nias membentuk IKN itu tidak ujuk-ujuk jadi organisasi gitu loh, tetapi ada proses menuju ke situ. Nah, itu harus kita ceritakan supaya orang lain juga tahu bahwa kita ini tidak hanya sekedar berorganisasi, tapi semangat belajar, semangat tolong menolong, semangat untuk memperkenalkan Nias itu yang lebih mendasar sebenarnya. Nah, untuk mengikat semangat ini, makanya dia jadi diwadahi dia dalam organisasi Ikatan Keluarga Nias. Itu masukan-masukan lagi Pak Tao dari cerita-cerita yang disampaikan oleh Bu Pendeta tadi. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak. Mungkin nanti setelah saya putar ulang kembali videonya bisa kami tangkap semua masukan dari Bapak-Bapak. Baik, berarti kita bisa teruskan untuk pasal 7. Ada tadi, saya masih ingat di pasal di wilayah daerah istimewa Yogyakarta tadi itu, jadi bukan di wilayahnya tidak dimasukkan, tetapi di wilayah Yogyakarta, berkedudukan di wilayah Yogyakarta. Jadi tidak di daerah istimewanya dihilangkan. Istimewanya, karena ada kemungkinan nanti kan bisa juga kota, bisa juga misalkan ya di daerah Sleman, tapi Yogyakartanya. Jadi bisa mengundang makna kota atau provinsi gitu lah. Oke, baik Pak. Kira-kira begini ya Pak ya? Ya. Oke, baik. Lalu pasal 7 kira-kira saya baca. IKN Jogja berfungsi satu melakukan kegiatan untuk menumbuhkan serta membangun kesadaran rasa turut memiliki organisasi dan penuh tanggung jawab, adanya rasa kebersamaan dan rasa solidaritas di antara semua anggota dalam rangka meningkatkan peranan, manfaat, fungsi, dan mutu organisasi. Saya usul Pak Tao, langsung aja masuk menumbuhkan, tidak kata-kata di depannya melakukan kegiatan-kegiatan untuk itu dihapus saja, langsung saja menumbuhkan. Oke. Menumbuhkan dan membangun kesadaran, rasa itu dihilangkan saja, hilangkan saja, karena rasa itu kan sangat subjektif ya. Kesadaran memiliki organisasi dengan penuh tanggung jawab. Oke. Turutnya dihapus saja, Pak. Turutnya, oke. Baik, poin A fix, Bapak Ibu. Memiliki organisasi, terus rasa kebersamaan, rasa solidaritas, rasanya dihilangin semua atau enggak Bang? Dengan penuh tanggung jawab. Ya, itu kalimatnya agak kagok kalau langsung ya. Mesti ada satu kata yang menjembatani, menumbuhkan dan membangun ini, membangun kesadaran itu. Jadi saya bisa menangkap yang Pak Nevos kehendaki, sebenarnya lebih ditekankan kepada membangun kesadarannya, jadi bukan pada hanya sekedar rasa memiliki itu. Cuman ini kata-kata ini yang redaksinya menumbuhkan dan membangun, tidak mungkin dong langsung memiliki ya. Apa ini? Menumbuhkan Kesadaran berorganisasi mungkin ya Pak ya. Kesadaran berorganisasi dan penuh tanggung jawab. Memiliki, oke. Kesadaran. Saya tidak menemukan kata-kata yang tepat untuk membantu itu. Mungkin teman yang lain. Saya mengusulkan begini. Menumbuhkan dan membangun untuk berhimpun bersama dalam organisasi dengan penuh tanggung jawab.
Langsung organisasi. Oke. Dengan penuh tanggung jawab. Kedua, adanya rasa itu langsung kebersamaan. Ini Pak ya. Ya, ya. Kebersamaannya tetap, adanya rasa. Kebersamaan aja. Oh, berarti ini adanya rasa dihapus. Oke. Dan rasanya coba dihapus, Pak Tau. Setelah kata itu ya, ya. Dengan penuh tanggung jawab, solidaritasnya diganti peduli. Solidaritas, peduli. Saya menggunakan kata yang lain supaya konsisten dia di atasnya. Penuh tanggung jawab, penuh kebersamaan, bisa juga diartikan itu kan. Penuh, mungkin kepeduli, bukan peduli saja, tapi kepedulian. Masuk nggak itu? Semua kata benda kan? Ya. Masuk ya, kepedulian di antara Langsung aja Kak, kalau diedit itu kata di antara di-nya dipisah Pak, spasi. Yes, ya, karena itu menuju kata depan kan? Ya. Tapi ini Pak, Bapak Ibu, itu di di kalimat pertama ya, kata-kata pertama menumbuhkan dan membangun. Nah ini ada objek yang hilang, mestinya membangun apa itu? Baru untuk. Oh ya, oke. Atau kebersamaan itu dipindahkan ke atas, menumbuhkan dan membangun kebersamaan untuk berhimpun bersama dalam organisasi dengan penuh tanggung jawab dan kepedulian di antara sesama anggota. Gimana? Nah, itu lebih pas secara kebahasaan. Berarti kata kebersamaan di baris kedua dihapus ya? Ya. Artinya poinnya sebenarnya bukan di berhimpun dalam organisasi, tapi kebersamaannya itu yang kita mau tonjolkan. Iya, iya. Masuk nggak kalimatnya ya? Ya. Pas nih, cocok ini. Pak Pau, kata kebersamaan di baris kedua setelah tanggung jawab, delete aja Pak. Oh, di delete. Iya. Dannya tetap. Komanya juga dihapus ya sekalian aja. Ya, sekalian aja. Yes. Oke, masuk kalimatnya ya? Ya, oke. Oke. Jadi aksentuasinya kan di kebersamaan itu ya? Yes, yes. Ya, ya. Oke. Baik, kalau gitu poin A, oke. Poin B, menghimpun seluruh putra-putri Indonesia yang berasal dari NIAS yang berdomisili di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi anggota organisasi. Konsisten kita dengan di atas, jangan disebut provinsi daerah, tapi Yogyakarta aja. Oke. Ini tapi kok koma yang... Nah, kalau yang C... Tolong, okay. ini sebelum ke C dulu, Pak. Ya. Jadi ini di kalimat B ini ada kata-kata putra-putri yang berasal. Kita kan tidak selalu berasal ya? Iya, betul. Apa ya kata-kata yang paling... kalau di atas, di pembukaan, itu kan ngomongnya berdarah. Nah, ini bagaimana ini? Atau disebut aja menghimpun seluruh putra-putri NIAS yang berdomisili di Yogyakarta. Gitu aja, Pak. Oke, itu lebih fleksibel. Lebih fleksibel. So, mungkin darahnya tinggal 50% Pak ya, karena nikah dengan kayak saya misalkan, anak saya itu mungkin tidak 100% NIAS lagi itu ya. Iya, bukan hanya itu Pak Nevos. Jadi ada kemungkinan kan mereka tidak pernah di NIAS, tapi mungkin lahir di Bandung, di Papua itu. Jadi, itu maksudnya tadi. Oke. Oke, baik. Poin B fix, poin C? Ya.
Pertemuan ilmiah diskusi. Saya mengusulkan ilmiahnya dihapus saja, Pak. Artinya bahwa kebersamaan itu kan tidak harus ilmiah ya. Hmm. Atau Benar, melakukan pertemuan-pertemuan. Pengetahuan serta menambah bagi pengalaman. Nah, ini hanya supaya jadi dia kalimat efektif. Saya mengusulkan begini. Pertemuannya satu kata saja, melakukan pertemuan, koma, diskusi, koma, ceramah, koma, dan yang sejenisnya dalam rangka mengembangkan wancananya jadi wacana, memperluas Gimana Pak? Karena kalau kita pakai satu kata saja, mengembangkan wawasan, pengetahuan, dan dan gini saja, menambah berbagi pengalaman itu kan hanya apa ya, kontennya ya. Jadi nggak usah dimasukkan itu. Apa, pengetahuan dan keterampilan aja kali ya. Berfungsi, menemukan, menghimpun, melakukan. Gimana kalau kalimatnya begini, substansi yang derap awalnya masuk nggak ya? Kalau saya coba koreksi sedikit ya Pak ya. Jadi melakukan pertemuan dan kegiatan-kegiatan sosial yang berbasis budaya dan ilmu pengetahuan. Boleh juga. Oke, betul. Oke, bagus. Jadi diskusi, ceramah itu dihapus saja semua. Iya. Jadi itu fungsi organisasi ini melakukan pertemuan Ya, dan kegiatan sosial ya. Oke. Tapi basisnya budaya dan ilmu pengetahuan, bukan magic gitu loh. Oke. Berarti yang lainnya saya delete ya Bapak Ibu. Ini usul loh. Iya, ini usul dulu, monggo. Yang lain. Ya, berarti kalau nggak ada yang membantah, berarti kan diterima. Oh, begitu ya. Ya, Ya, lebih singkat lah. Pertemuan itu kan udah bisa mencakup macam-macam kan. Ya. Oke, berarti tidak ada yang keberatan? Pak. Oke. Berarti poin C fix, poin D. Sedikit saya mau tanya ke Bu Ketua. Ini berbasis budaya cukup nggak Bu? Kalau agama bagaimana? Ada bisa ditambahkan atau bagaimana? Budaya itu sebenarnya sudah mencakup juga agama. Ya, betul. Mungkin Tapi nggak usah sih. Soalnya agama itu itu masih jadi pertanyaan nanti apakah cuma satu agama aja atau nanti dia akan di awal aja pun kita sudah pembentukan di awal aja kan seperti kata Bu Nurdelima tadi mereka sudah campur. Jadi mending nggak usah dimasukkan ya. Ya. Nggak usah dimasukkan malah lebih bagus itu. Ya. Yang jelas kita terbuka tuh. Mungkin Bang Atta masih ingat ya, kita kan ada dulu ibu siapa itu yang dosen di IAIN itu. Sering kita ketemu itu malah. Iya, Bu Nur Caniago tuh. Siapa namanya? Nur Caniago. Ya, Nur Caniago. Ya, betul itu. Bu Nur Caniago. Malah kalau nanti dimasukkan itu bisa mengundang pertanyaan
dan Ya. mungkin juga bisa menjadi batu sandungan juga bagi yang apa ya. Saya pikir idenya bagus itu. Ya. Oke, baik. Berarti poin C Oke. tidak ada masalah. Poin D. Menjalin kerjasama dengan badan-badan, lembaga-lembaga, instansi-instansi yang terkait maupun dengan organisasi-organisasi lainnya. Saya sedikit edit dan tambahkan poin. Mhm. Menjalin kerjasama dan jejaring dengan badan satu kata saja, lembaga satu kata, instansi satu kata, oke, mungkin tambahannya silakan Ibu Bapak memberi masukan. Organisasi kemasyarakatan lainnya nih mungkin ya. Maksudnya bisa juga dengan pemerintah kan, bisa kan? Ya. Tapi kan badan, lembaga, instansi itu udah terkait ya, berarti kan ini government ya. Sedangkan ini yang non-government-nya. Badan, lembaga, instansi, dan organisasi lain. Gitu aja kali ya. Ya, simple. Simple. Ya. Bisa menampung semua gitu loh. Ya. Kan sudah dikunci sama E itu nanti. Yes. Oke. Sepanjang tidak bertentangan dengan asas dan tujuan. Dihapus aja Pak, yang instansi yang terkait itu, yang terkaitnya dihapus saja. Tapi menurut saya ini kayaknya mengarah ke government-nya. Ya, ya. Oh ya. Yang bawahnya itu, yang setelahnya NGO-nya ya. Ini NGO. Oke, baik. Ya. Bisa juga dengan organisasi NIAS yang lain juga, bisa juga. Ya, dia satu di sini. Ya. Oke. Berarti poin D fix Bapak Ibu. Oke. Ya. Oke. Kita pindah ke poin E. Oke. Melakukan usaha lain sepanjang tidak bertentangan dengan asas dan tujuan organisasi. Nah, saya usul kita jadikan itu kalimat positif. Jadi kalimatnya begini, melakukan usaha-usaha lain yang sejalan atau sesuai dengan azas dan tujuan organisasi. Nah, gitu aja. Saya mengerti maksudnya tidak bertentangan, tapi supaya konsisten kita menggunakan kalimat positif. Ini hanya soal apa ini, kebiasaan aja kalau menulis ya. Jadi kalau positif ya bawahnya nanti akan terbawa kita jadi positif itu. Sorry. Hanya ini Pak Nevos, ini bahasa hukum enggak ya? Itu. Kalau ini tidak bertentangan, nah ini biasanya ahli-ahli hukum lebih senang ini. Waduh, nggak apa saya, nggak hafal saya. Ini Pak Volumbo mestinya yang bisa ngomentari ini. Bagaimana? Saya delete Bapak Ibu? Ya, untuk sementara hari ini yang bisa kita putuskan ini, saya pikir, oke, nomor E, setuju. Oke, ya siap. Fix, baik. Kalau Ya. fix kita sudah tuntas bab 4. Sekarang kita pindah ke bab 3 tadi ya. Sekarang kita pindah ke bab 4, kedaulatan. Pasal 8. Kedaulatan IKN Jogja berada di tangan anggota dan dilaksanakan sepenuhnya menurut anggaran dasar. Oke, ini standar inilah. Fix, nanti dijabarkan di dalam anggaran DRT. Bab 5, keanggotaan. Pasal 9, ayat 1. Anggota IKN Jogja terdiri atas A. Anggota biasa, B. Anggota istimewa, C. Anggota kehormatan. Oke, standar kali ini. Ayat 2, anggota biasa sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 huruf A adalah warga negara Indonesia yang berasal dari NIAS atau warga negara Indonesia yang memiliki ikatan darah dengan orang NIAS, hubungan suami atau hubungan istri atau hubungan anak kandung yang berdomisili tetap atau berdomisili lebih dari 6 bulan di daerah DIY serta berumur sekurang-kurangnya 17 tahun pada saat mendaftar sebagai anggota IKN Jogja.
saya mengusul, saya bisa menangkap idenya. Yang apa ini, hubungan suami atau hubungan istri atau hubungan anak ini tidak dibuat dalam kurung, langsung saja memiliki ikatan darah dengan orang nias, yaitu hubungan suami atau hubungan istri atau hubungan anak kandung yang langsung saja. Sama juga yang anak kandung itu komannya. Oke, yang domisili tetap atau berdomisili. Nah, kemudian berdomisili tetap atau berdomisili sementara, sementara kita tidak mencantumkan 6 bulan lah. Artinya kalau pokoknya siapapun yang datang ke Jogja ini kita anggaplah itu sebagai anggota, karena kan semangatnya adalah saling tolong menolong. Pertama bahwa kita satu keturunan, kedua ya tolong menolong di antara kita. Tetapi saya bisa memahami juga kalau disebut dia 6 bulan kan supaya tidak keluar masuk kan dari sisi administrasi organisasi, kan itu maksudnya. Betul. Kalau kita turunkan jadi 3 bulan saja, artinya 3 bulan pun udah oke lah gitu. Gimana? Lebih fleksibel lagi kan, lawannya berdomisili tetap di kata sebelum itu ya berdomisili sementara. Oh ya, malah lebih bagus itu. Pokoknya datang ke Jogja itu adalah Datang bagian ke dari Jogja IKN. ya, Gitu. Gimana? ya, iya. Masa mau menolak kalau dia? Ya, tapi Ya. pemikirannya Pak Jebua dan Pak Nevos bahwa ini karena anggota biasa ini nanti kan dia punya Kewajiban. dan Hak kewajiban. dan kewajiban. Nah, jadi kalau misalnya contohnya katakanlah 2 minggu berlibur mungkin di Jogja, bagaimana cara mendefinisikannya itu? Atau mungkin ya hanya 1 bulan di dalam hak kewajiban itulah nanti yang akan menjadi kesulitan kita. Atau mungkin hanya 2 bulan mungkin merawat ibunya atau anaknya di Jogja karena alasan tertentu begitu. Jadi kalau misalnya ada orang nias yang lain mungkin di luar dari anggota biasa ini mungkin bisa masuk ke anggota istimewa atau anggota kehormatan lainnya nanti di poin selanjutnya. Itu sih pandangannya. Ya, saya setuju sih dengan Pak Taus juga ya. Kalimat penutupnya juga pada saat mendaftar sebagai anggota. Jadi yang anggota biasa itu anggota yang kita anggap dia sudah terdaftar dan artinya juga akan ikut dalam kegiatan-kegiatan. Kalau yang datang libur atau sementara mungkin bisa masuk ke poin B. Anggota istimewa. Ya. Iya, tapi poin B sudah dikunci juga oleh kata-kata pernah terdaftar sebagai anggota biasa. Nah, itu udah dikunci sama itu kan. Kecuali itu dihilangkan. Nah, itu memungkinkan mereka yang sifatnya sementara ini kan ada beberapa teman-teman yang mobilitas tinggi ya dalam bekerja. Umpamanya mereka hanya katakanlah dikirim oleh perusahaan bekerja di Jogja, tiba-tiba perusahaan ini memindahkannya lagi ke kota lain. Jadi itu yang maksud saya tadi sifatnya sementara. Kalau yang sifatnya turis atau mengantar untuk berobat tentu saja tidak perlu kita minta jadi anggota. Nah, ini adalah redaksional. Maksudnya kita memang seperti ini. Nah, ini siapa yang bisa, ini bahasa hukum ini loh. Saya, kalau kita bahasa yang lain, dengan mudah sekali kita mencoba mengedit ini. Tapi, monggo, itu makanya saya bilang tadi, ini secepatnya ketika prinsip-prinsipnya dan aturan-aturan yang diharapkan ini sudah disahkan oleh MUA, maka ada tahap yang lanjut kan. Bagi saya ke notaris bukan sifatnya mensahkan,
justru malah berkonsultasi dari sisi redaksional bahasa hukumnya. Ya. Ah, itu tadi poin yang disampaikan Pak Atta tadi yang di poin 2 ya, itu ya oke lah 6 bulan kalau mau dikasih, tapi saya cenderung sih 3 bulan ya, nanti bisa didiskusikan. Ini yang ayat 3 ini, kalimat ini, kata ini, yang dimaksud ayat pada, nah ini supaya konsisten kita di atas tadi, warga negara Indonesia yang berasal dari NIAS. Bagaimana kalau kita sebut saja dia ada huruf A adalah putra putri NIAS yang memiliki ikatan darah dengan orang NIAS, nggak masuk ya. Iya. Maksudnya tadi yang penjelasan Pak Atta tadi yang di atas tadi loh. Jadi tidak semuanya itu kita ini, anggota-anggota kita ini benar-benar datang dari NIAS. Bisa itu dari Jakarta atau dari Bandung, menuntut ilmu di Jogja gitu. Tapi dia orang NIAS, marganya jelas gitu. Nah, berarti kan dia juga adalah orang NIAS kan gitu. Itu maksud saya. Jadi kata yang berasal dari NIAS itu perlu kita beri catatan di situ maksudnya ya. Ini coba lihat bunyinya ini. Huruf A adalah warga negara Indonesia yang berasal dari NIAS. Artinya berasal dari NIAS berarti datang dari NIAS kan, bisa diartikan datang dari NIAS kan. Padahal kenyataannya tidak semuanya seperti itu sekarang ini kan. Iya. Itu Pak Tau, gimana meredaksikannya ya? Atau langsung saja kita jadikan catatan dulu. Kalau saya begini Pak Nevos. Jadi itu kita jadikan catatan untuk nanti mungkin ada satu orang deh teman yang mencoba menyelaraskan ini ya. Ya betul. Iya toh, kan tidak mungkin kalau kita baca lalu kita edit bareng-bareng. Mungkin yang kita ambil beberapa keputusan kalau itu, atau ya keputusan rapat ini, maksud saya prinsip-prinsip yang harus kita berikan dalam ADART ini. Kalau redaksional saya pikir serahkan kepada satu orang deh untuk membaca lalu menyelaraskan dengan yang sudah disebutkan ke depan atau yang di belakang. Ya. Betul. Saya pikir betul. Ya. Oke, berarti kita teruskan, Bapak Ibu. Ya. Ada yang mau saya tanya sih. Sebenarnya di awal tadi juga sih sebenarnya kepikir tentang putra putri NIAS atau yang kita bayangkan kan berdarah NIAS. Cuma kan ada juga waktu itu secara nggak sengaja ketemu di Tugu. Jadi pas ada acara kumpul-kumpul nyalakan lilin, kami waktu itu kan organisasi diundang, terus kita juga datang, IKN beberapa. Lalu di situ karena kita pakai selendang NIAS, ada yang nyapa. Nah dia juga mahasiswa kuliah di sini, dia juga pernah sekolah di NIAS karena bapaknya tugas di NIAS. Tapi dia bukan tidak berdarah NIAS, cuma dia juga bisa sedikit-sedikit bahasa NIAS. Jadi waktu itu dia juga nanya, kok bisa nggak saya gabung-gabung? Cuma memang sesudah itu kita nggak pernah ketemu lagi. Nah, seperti kita sekarang ini kan, yang udah lama di Jogja, kalau ditanya kan kita juga akan mengatakan kita orang Jogja. Karena kalau kita bilang kita orang NIAS, loh kita tidak lagi. NIAS kok. Nah, jadi yang bukan berdarah NIAS, tapi dia mungkin besar di NIAS, apa dia juga disebut jadi bagian dari IKN? Maksudnya kalau di kalimat kita ini kan berarti tidak termasuk hanya yang berdarah NIAS saja. Dia ini juga ada yang keluarganya, misalnya waktu itu ya ketemu keluarganya masih tetap di NIAS. Kan seperti yang
teman-teman yang orang Padang gitu, orang Ya, Batak ya. yang memang mereka bekerja punya usaha toko di Nias tapi tetap bukan orang Nias. Itu gimana? Nah, untuk kategori itu kalau saya usul, ada dua sebenarnya yang kita lihat dari sisi keanggotaan ini ya. Tapi semua itu bermuara kepada hak dan kewajiban. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Tal. Nah, kalau untuk kasus yang disampaikan oleh Bu Pendeta tadi, saya mengusulkan sih itu menjadi anggota istimewa kalau saya mengusulkan itu. Artinya bahwa dia tahu tentang Nias, walaupun dia tidak berdarah Nias secara genetis, tetapi dia peduli dengan Nias, dia bisa bergaul dengan Nias, dia tahu bahasa Nias. Itu adalah masuk pada kategori anggota istimewa. Kalau saya, ataupun anggota kehormatan, boleh saja. Mungkin bukan anggota kehormatan, anggota istimewa kalau itu. Nah, itu catatan yang pertama. Catatan yang kedua adalah yaitu kata-kata berasal dari Nias itu mungkin mungkin kita tidak menggunakan terminologi itu ya. Nah, setuju yang disampaikan Bang Atta tadi ya, karena kita tidak ahli di soal penyelarasan ini, biarlah ahlinya yang apa tahu itu lagi Iya, sedang-sedangnya Pak tahu itu iya nanti lagi diselaraskan Pak tahu itu. fresh-freshnya itu. Iya. Oke, berarti sementara kita terima begini ya Bapak-Bapak ya, Bapak Ibu ya. Iya, yang begini Pak. Jadi yang nomor 2, catatan yang baru disampaikan oleh Pak Nevos itu pada kata berasal dari Nias dan ada ikatan darah itu perlu diselaraskan. Yang kedua, di nomor 3. Kalau yang nomor 3 ini kan anggota istimewa itu bahasa lainnya kan alumni. Ya. Tapi yang dimaksudkan oleh Bu Ketua bukan alumni, tapi mereka yang pernah mungkin hidup di Nias dan merasa sebagai orang Nias, lalu ingin bergabung dengan IKN untuk menjadi anggota biasa kan tidak bisa. Maka ada 2 poin pada nomor 3 ini. Yang poin pertama, ya sampai kalimat alumni itu, dan nomor 2-nya yaitu mereka, ini bahasannya apa nanti, redaksinya silakan. Tapi tidak ada, kata kuncinya tidak ada hubungan atau ikatan darah. Kalimatnya silakan, mungkin Pak Fau bisa membuat dulu sebelum maju ke penyelaras akhir ahli hukum itu. Ya. Tetapi ini Bapak Ibu, apa itu kita mungkinkan? Kira-kira begitu. Mungkin kalau menurut saya sih dalam kondisi sekarang ini, ya kita coba fokus ke ya memang punya ikatan darah Niasnya dulu. Tetapi ke depan bagaimana kalau misalnya dia pernah hidup di Nias, lalu dia mengenal Nias jauh lebih agak susah mendefinisikannya bagaimana karena dari awal kan ya itu namanya punya hubungan darah dengan orang Nias. Jadi sudah kita sampaikan di awal. Begini Bapak Ibu, jadi ini saya tidak membantah itu, tapi saya memberi pengalaman sejarah IKN. Bu Caniago itu tidak ada darah Nias. Dosen IAIN dulu. Yang ketiga Pak Bendris. Mamanya Nias. Mosok. Kelompokan uang dari atas. Bukan. Itu apa pemberian itu? Iya, bukan. Bukan. Lalu Pak Engelbertus. Ya, keturunan Cina. Nah, jadi saya hanya memberi contoh sejarah anggota. Saya tidak mungkin mereka itu lebih cinta Nias daripada kita kali ya. Sangat. Faktanya begitu, realitasnya mereka lebih bisa dipahami. Gimana cara meredaksikan itu? Termasuk yang dulu misalnya
ada dari orang Kampung Baru itu katanya Sudirman, Betul. Harun, Amran. Itu Ya. kayaknya orang-orang Padang ya Bang, bukan nggak ada darah Niasnya. Betul. Kecuali anaknya si Bakri ya. Oke. Berarti kalau begitu konsepnya Pak, maka sebenarnya kalimat ini warga negara Indonesia yang berasal dari Nias ini kan tidak menunjukkan kesukuannya, Warga tetapi negara yang Indonesia berasal yang memang ya bisa jadi dia suku Nias atau bisa jadi dia non suku Nias, lain ya. Ya, ya. tapi dia berasal dari Nias. Bisa jadi karena dia mungkin berusaha di sana atau bekerja di sana karena PNS dan lain sebagainya. Sedangkan yang poin kedua ini memang betul-betul pure Niasnya di sini muncul. Nah, kalau begitu saya tambahkan sedikit aja yang berasal dari Pulau Nias. So, Nias di situ juga bisa diartikan hanya etnisnya gitu loh. Maksudnya Pulau Nias atau Kepulauan Nias atau kepulauan dia. Gimana kalau begitu? Iya, iya, kepulauan ya. Jadi lebih bersifat teritori atau geografi dibandingkan itu ya, darah ya. Darah. Ya, ya. Warga negara Indonesia yang berasal dari Kepulauan Nias. Oke. Atau mungkin darah. Baik. Oke, Dia bagus. punya darah tapi tidak berasal dari Kepulauan Nias. Dia dari Papua. Nah, berarti kan ini masuk. Tidak ada hubungan darah suami istri? Bagaimana ini? Pak Engelbertus tidak ada loh. Hanya dia memang dari Kepulauan Nias. Tapi ada kemungkinan nanti ke depan bisa terjadi. Nah ini saya usulkan lagi. Tolong ini dibuat satu redaksi terlebih dahulu yang menampung gagasan ini, pembicaraan kita ini. Karena saya melihat sulit untuk kita mau mengedit ini dengan banyak orang begini. Tapi Pak Fau menangkap ya? Ya, saya bisa pahami. Iya. Saya bisa pahami itu, Pak. Jadi anggota biasa tidak selalu berdarah Nias dan tidak selalu berasal dari Kepulauan Nias. Nah, itu poinnya. Oke. Oh, berarti kalau setuju ide itu, berarti nanti saya akan perbaiki juga nanti di pembukaan, karena itu harus membawahi ini. Iya, turunannya ini, Pak. Ya, itu betul. Inti kita sebenarnya adalah bahwa sama seperti yang disampaikan tadi Bu Pendeta dari Ibu Inayamo, bahwa ini orang-orang, pokoknya siapa saja yang peduli dengan Nias lah, senang dengan Nias lah, kira-kira begitulah. Iya. Ya, kita tidak membatasi ya. Kalau ada teman yang senang kangen dia berbahasa dengan Nias, ya udah itu saudara kita aja langsung gitu. Atul. Apa harusnya kita tes dulu DNA-nya dulu. Ada bawa B2 enggak gitu ya. Oke, baik, bisa dipahami. Berarti ini catatan untuk poin 2. Ya. Untuk poin 3, Bapak Ibu. Berarti ini karena istimewa tetap aja, Pak. Nanti kalau ada teman-teman yang sudah selesai dari Jogja, lalu mereka akan terdaftar sebagai alumni. Ya. Bahasa kita itu, anggota istimewa itu adalah alumni. Oke. Bahasa lisannya. Oke. Kehormatan udah jelas ya. Berarti redaksinya sudah bisa diterima Bapak Ibu ya? Ya. Oke, baik. Kita pindah ke poin atau ayat 4. Anggota kehormatan adalah mereka yang karena kedudukan, fungsi, dan jasa-jasanya kepada IKN diangkat dan ditetapkan sebagai anggota istimewa melalui ini oleh MUA, musyawarah anggota.
Kata istimewanya kan harusnya kehormatan ya Pak ya. Gimana Pak? Kata istimewa di nomor 4 itu Mhm. seharusnya kehormatan ya. Mungkin itu salah ketik ya. Karena yang istimewa itu di nomor 3. Mereka yang karena kedudukan fungsi dan oh ya 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 kan? ya. Ya. Oke. Jadi anggota kehormatan ini berarti ini harus ditetapkan melalui MUA nanti. Ya. Lema badu kopi Bu Hulue, dewa badu tesi. Baik, saya teruskan ayat 5. Ketentuan lebih lanjut tentang anggota IKN Jogja sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat 1 diatur lebih lanjut dalam anggaran rumah tangga. Oke, setuju poin 5 ini. Saya sedikit memberi masukan di poin 4. Itu kata terakhir itu diangkat ditetapkan sebagai anggota kehormatan oleh musyawarah anggota. Gini aja, yang diangkat ditetapkan oleh musyawarah anggota. Jadi sebagai anggota kehormatan itu dihapus saja. Jadi lengkapnya begini, titik-titik, kedudukan, fungsi, dan jasa-jasanya kepada IKN Jogja yang diangkat atau ditetapkan oleh musyawarah anggota. Jadi tidak lagi pengulangan sebagai anggota kehormatan itu. Bagaimana Pak? Ya, Ya. seperti ini maksud saya. Oke. Poin ayat 5 gimana Pak? Oke, setuju. Fix. Baik. Kalau begitu kita teruskan pasal 9 sudah fix, kita pindah ke pasal 10, hak anggota. Ayat pertama, anggota IKN Jogja berhak yang pertama berpartisipasi dalam IKN Jogja, menyampaikan pendapat, usul, dan saran, memperoleh informasi tentang IKN Jogja, dan atau memperoleh manfaat dari kegiatan IKN Jogja. Kalimat di poin C semua setuju, yang dan atau itu dihapus saja Pak, yang di C itu. Ini Pak ya. Ya, dihapus saja itu. Karena ini biasanya di dalam bahasa hukum yang saya tahu menunjukkan bahwa ABC yang di atas itu setara. Nah, itu dia tuh. Sebab kalau dibilang atau berarti hanya poin D. Berarti pilihan kan? Padahal Ya. semua bukan kita memilih ini, tapi itu hak itu melekat semua sebagai anggota di poin A, B, C, D itu. Semua harus didapatkan itu. Oke. Bahwa dia mau mengambil, itu soal lain. Ya. Baik Pak, dia kemudian. Berarti ayat 1 fix ya Pak ya? Ya. Kita pindah ke ayat 2, ketentuan lebih lanjut tentang hak anggota sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat 1 diatur lebih lanjut dalam anggaran rumah tangga. Sebelum dilanjut, jam 12 kita selesai ya, boleh? Iya Pak. Iya. Ini nih. Siap Pak. Baik, kita teruskan pasal 11. Itu ada salah ketik dulu Pak. Gimana Pak? Di apa ini? Oh ini ya? Ya. Oke, baik. Pasal 11, kewajiban anggota. Anggota berkewajiban untuk 1. Membayar iuran bulanan, 2. Mentaati anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, 3. Menjaga nama baik IKN Jogja dan mendukung setiap kegiatan IKN Jogja. Usul Iya Pak. di poin A itu jangan disebut iuran bulanan, iuran saja. Bisa jadi nanti setiap minggu nanti ada WA dari Bu Ketua, kita mau menyumbang ini kan. WA dari Solo kayaknya Bang. Aduh. Oke, berarti membayar iuran ya? Iuran anggota mungkin ya? Iuran anggota ya. Iuran anggota. Ya. Oke. Lalu ini juga di ADART ini kan tentu ada turunannya nanti peraturan
Ya. IKN. Ya, besaran nilainya kan itu kan diputuskan di aturan berikutnya kan. Betul. Nah, jadi maksud saya kalau hanya ini kewajibannya, nanti peraturan ketua, keputusan ketua tidak dipatuhi oleh anggota. Apa perlu kita tambah narasinya? Oh, mau ditambah boleh atau apa dan Serta peraturan organisasi lainnya. oke, baik. Boleh lah. Ya. Oke, berarti fix ya ayat ini ya. Oke. Menjaga nama baik, oke, mendukung setiap baik. Bagaimana Bapak Ibu, kita fixkan sampai pasal 11 atau kita teruskan dulu ini sedikit ya, 15 menit lagi. Pak Jibua. Ya. Oke. Sampai jam 12 ya. Ya. Baik, bab 6 berarti bab 5 sudah selesai, susunan organisasi dan kepengurusan. Pasal 12, struktur organisasi IKN Jogja terdiri atas 1 Dewan Pembina, 2 Badan Pengurus Harian, 3 Badan Pelaksana Tugas. Lebih kayak seperti kementeriannya lah kira-kira begitu. Bisa sedikit kita dibantu sebelum ke apa, khususnya yang badan pengurus ini dibedakan pengurus harian dan pelaksana tugas itu ya. Iya Pak. Bisa dijelaskan sedikit. Kalau saya sih cenderung hanya ada 2, pembina dan pengurus saja. Nah, bahwa bagaimana pengurus itu mengatur dirinya, ada yang departemen, ada yang seksi, itu adalah bagian dari kebijakan dari pengurus gitulah. Ini Pak, karena terkait dengan penetapannya nanti Pak, dalam pengeskakannya, seperti yang kepengurusan sekarang, jadi dalam ini gambarannya bahwa Dewan Pembina ini nanti setelah selesai semua, terpilihlah katakan BPH. BPH itu 3 orang, ketua, sekretaris, bendahara, lalu itu ditetapkan oleh Dewan Pembina. Nah, setelah kemudian BPH ditetapkan oleh Dewan Pembina dan dilantik di MUA, baru kemudian nanti BPH menyusun struktur organisasi ya, atau menyusun BPT-nya. Lebih seperti kementerian lah kira-kira begitu. Jadi BPH itu katakanlah presidennya, lalu kemudian menteri-menterian itu ditetapkan belakangan oleh presidennya. Kementeriannya, kira-kira begitu, supaya ya, karena kalau menunggu kemudian seperti yang kemarin itu ya kapan ditetapkannya kemudian BPH itu akhirnya nggak jalan kegiatan kita, begitu Pak. Nah, gini Pak Tau, kita harus membedakan mekanisme pemilihan dengan susunan organisasi. Ya. Susunan organisasi itu adalah yang akan mengurusi organisasi. Betul. Nah, bagaimana cara memilih orang untuk mengurusi organisasi itu adalah mekanisme organisasi. Cara pemilihannya bisa melalui formatur, bisa melalui pemilihan. Nah, baik pengurus harian ataupun pelaksana tugas yang disebutkan di sini itu adalah pengurus. Nah, karena itu saya mengusulkan kita tidak membedakan ada badan pengurus harian atau badan pelaksana tugas. Mereka semua adalah pengurus. Betul, Pak. Betul. Bahwa yang dipilih nanti di MUA itu hanya ketua, sekretaris bendahara atau apapun namanya itu hanya mekanisme pemilihan. Itu menurut saya. Sebab kalau kita bedakan itu seolah-olah terpisah antara ada nanti keputusan pengurus harian dan ada keputusan pelaksana tugas gitu, yang sebenarnya mereka adalah satu kesatuan. Nah, itu hanya pemikiran saya, kerangka berpikirnya gitu loh. Oke, mungkin Bapak Ibu yang lain. Ya, kalau saya melihat bahwa begini, organisasi kita ini kan apa ya, tidak seperti lembaga formal yang lain ya, yang punya kerumitan yang begitu ini. Jadi gagasan Pak Nevos untuk membuat itu hanya 2, itu saya lebih setuju. Tapi kalau mau
diuraikan lebih jelas tentang nomor B itu dimasukkan di ADART nanti bagaimana BPT itu. Oke. Ya, ya, betul. Berarti Saya lebih konkret lagi melanjutkan apa yang disampaikan oleh Pak Suwarta tadi. Nanti di pengaturan di anggaran rumah tangga disebut bahwa pengurus itu setidak-tidaknya ada ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota-anggota. Setidak-tidaknya. Ya. Begitu cara kita nanti menerjemahkan menjelaskan atau menjabarkan poin ini, pasal 12B ini, dan mengakomodasi apa yang dipergumulkan oleh Pak Tau tadi itu. Ya. Itu kalau saya menambahkan Pak. Baik, berarti kita membuatnya satu dewan pembina dan yang kedua adalah pengurus. Nanti bagaimana pengurus itu dijabarkan di anggaran rumah tangganya seperti apa? Maksudnya kita termasuk cara pemilihannya juga disebutkan di situ, bisa melalui formatur atau pemilihan ya langsung ya. Kan karena gitu. dalam gambaran saya ya 3 orang itu dipilih dalam MOA, dalam MOA itu setelah ditetapkan kemudian yang 3 personil ini ya menyusun pengurus yang pelaksana. Tapi ya kalau itu yang kita sepakati, pengurus itu nanti dibagi pola lagi ya mungkin bisa di. Oke, intinya bahwa kita sepakat dengan bentuk organisasi begini ya Pak ya, Bapak Ibu. Ya. Ya. Oke. Oke, baik. Pasal 12 fix, pasal 13 jabarannya. Dewan Pembina. Dewan Pembina sebagai ayat 1, Dewan Pembina sebagaimana dimaksud pada pasal 12 huruf A merupakan lembaga penasehat dan konsultatif badan pemerintahan. Berarti kalau tadi kita sepakat bentuknya adalah terus spesifik dia kepada BPH, tetapi pengurus. Bagaimana Bapak Ibu? Oke. Baik. Yang 2, Dewan Pembina juga berfungsi sebagai Dewan Kode Etik. Oke. Pertanyaan saya, apakah kita perlu membedakan ayat 1 dan ayat 2? Apa enggak disatukan saja gitu? Merupakan lembaga penasehat dan konsultatif pengurus. Karena ayat 1 itu hanya mengarah kepada kepengurusannya gitu Pak. Sedangkan kalau ke Dewan Kode Etik ini bisa jadi pengurus dan bisa jadi anggota. Contoh misalkan soal kode etik ini gimana maksudnya ini? Oke, nanti Terjadi penyalahgunaan wewenang, asusila begitu maksudnya? bisa jadi Pak, termasuk anggota misalnya tadi kan mencemarkan nama baik organisasi kan, begitu. Maka peranan Dewan Kode Etik lah di situ. Nah, maksud saya begini, kalau itu berfungsi, ya tidak hanya dalam kerangka kode etik ya, tapi kan ada diperinci lagi deh, kan gitu. Sekaligus untuk menjawab yang penasihat dan konsultasi itu gitu loh. Jadi fungsi-fungsi Dewan Pembina apa? Oke, sebagai Dewan Kode Etik, tapi dia juga bisa memberi nasihat, bisa memberi konsultasi. Jadi kita membedakan yang ayat 1 itu adalah pengertian. Ayat 2 adalah fungsi. Nah, fungsinya apa saja gitu loh. Jangan hanya Dewan Kode Etik gitu loh. Bisa menangkap idenya ya. Ini ada kata juga Pak, artinya ini mungkin tambahannya. Enggak, juga berarti kalau menggunakan kata juga artinya disejajarkan yang ayat 1 dan ayat 2. Itu tidak artinya dari sisi redaksi ya ini ya. Ya. Jadi yang poin A substansinya adalah menjelaskan apa itu Dewan Pembina. Itu adalah lembaga penasehat dan konsultatif. Clear. Yang kedua,
Dewan Pembina fungsinya apa. Jadi kita bedakan pengertian dan fungsi gitulah. Idenya kira-kira begitu yang saya sampaikan. Oke, berarti ada fungsi lagi ya. Iya, jadi kata juga aja dihilangkan saja, berfungsi sebagai apa gitu lah, selain Dewan Etik gitu. Oke, berfungsi sebagai Apa? A, 2A, 2B, 2C, 2D, ada gitu. Biasanya Ibu Pendeta ini soal-soal pembina ini nggak begitu paham. Ya. Hmm. Nah, dicari lagi nanti Pak, tahu apa lagi ya? Ditambahkan. Tambahkan. Oke. Paling tidak dari pengalaman-pengalaman sebelumnya kan ada yang dulu, maaf ya, saya dengar-dengar, tapi prosesnya apakah betul ada menggelapkan uang segala macam gitu katanya dulu. Oh, betul atau enggak ya? Itu kan masuk dalam poin ini toh. Ya, baik. Berarti ini apa kira-kira ya, nanti dicari tambahannya apa ya? Ya, betul. Ya. Oke, untuk sementara itu dulu kira-kira begitu. Oke, baik. Mungkin kita habiskan pasal 13 ini ya Bapak Ibu ya. Ya. Anggota Dewan Pembina berjumlah 5 orang yang dipilih melalui musyawarah anggota. Atau bagaimana? Ya. Oke. Ini selama ini belum pernah kita lakukan yang kayaknya ya. Belum. Selama ini kan ya saya lihat penasehat itu kalau mau bikin proposal baru mulai ditanya-tanya, lalu bisa tiba-tiba banyak, bisa tiba-tiba sedikit gitu yang dan kita sebut penasehat ya. Ya Karena ada beberapa juga yang kemarin tiba-tiba saya lihat nama-nama yang ya mereka juga sepertinya tidak pernah aktif, tidak pernah, sesudah itu pun, sesudah tidak di Jogja juga tidak pernah ngapa-ngapain juga. Ya. Tapi di salah satu proposal tertulis nama-namanya sebagai penasehat. Lalu kita kan selalu pakai istilah penasehat ya. Kalau dulu ya, dan dulu memang dipilih dalam MUA. Hanya karena kondisi beberapa periode pemilihan pengurus itu tidak mungkin dilakukan. Nah, jadi situasional dan kondisional sifatnya. Ya. Kalau dulu memang selalu dipilih dalam MUA. Jadi pas pemilihan pengurus langsung dipilih siapa penasehatnya dulu. Tapi oke, ini kita bisa pahami dan bisa kita terima. Ini supaya lebih diformalkan ya. Oke, baik. Ayat 3 berarti kita terima Bapak Ibu. Ya. Oke, ayat 4, anggota dan pembina dipilih dari anggota kehormatan. Berarti kalau anggota kehormatan katakan 10, kita dari sebagai anggota sebagai dewan pembina. Kita balik dulu lihat anggota kehormatannya siapa itu, Pak? Di atas. Saya agak lupa tadi. Oke, kalau anggota kehormatan tadi kita sepakati adalah di atas ini, Pak. Ini, ayat 4. Punya karena kedudukan, fungsi, dan jasa-jasanya kepada IKN Jogja. Oh, oke. Iya. Tapi kalau saya sih melihat ini anggota kehormatan ini adalah anggota di luar dari anggota biasa dan anggota istimewa itu. Betul Pak. Jadi dia tidak double anggota. Betul. Apalagi kalau merangkap 3 kali anggota semua, anggota biasa, anggota istimewa, dan anggota kehormatan. Tidak kan itu maksudnya? Tidak Pak. Nah, hanya kalau redaksi berikut tadi itu dicantumkan, malah kita menjebak diri sendiri. Nanti kita pilih dulu anggota kehormatan siapa saja. Jangan-jangan malah tidak ada gitu loh. Tapi kan di dalam MUA nanti Pak bisa dipaparkan. Saya ketika MUA kita ya, misalnya setelah nanti kita tetapkan ADART ini,
Berarti agenda MUA selanjutnya adalah penetapan anggota kehormatan. Nah, nanti akan dipaparkan siapa sih yang para senior yang layak untuk ditetapkan sebagai anggota kehormatan. Malah kita susah, artinya menjebak kita sendiri. Kalau tiba-tiba tidak ada anggota kehormatan, tidak ada yang berjasa dalam IKN dalam kurun waktu tertentu, jadi nanti tidak ada Dewan Pembina kita. Jadi kita menjebak diri kita sendiri. Bagaimana kalau ya Dewan Pembina itu dipilih dari para anggota? Pasti nanti yang akan memilih tahulah siapa yang layak untuk jadi pembina gitu loh, yang bisa memberi nasihat dan seterusnya. Kalau artinya kita jangan menjebak diri kita sendiri malah, sehingga kita nggak bisa ngapa-ngapain nanti kalau begitu. Kalau saya usul ya. Bagaimana Bapak Ibu yang lain? Mungkin ini sedikit ada kebingungan di anggota kehormatan itu. Kalau bayangan saya sih anggota kehormatan itu betul yang memang disampaikan tadi, bahwa itu mereka yang berjasa itu ya. Katakanlah di sini sultan, wali kota atau siapa, mungkin bupati kita, tapi ini umumnya tidak berasal dari anggota. Atau dia anggota yang sangat istimewa sekali. Nah ini kan jumlah mereka hanya sedikit. Dan biasanya mereka tidak punya waktu yang banyak untuk melihat IKN. Jadi makanya saya tanya, ini definisi kehormatannya ini loh. Jadi begini Pak, jadi kehormatan ini ya oke, tadi selain yang karena kedudukannya, fungsi dan jasa-jasa ini kan bisa dilihat dari kesenioritasannya mungkin ya. Siapa yang mungkin pernah jadi mantan ketua IKN atau sana ya. para senior itulah ya, mungkin Pak Suwarta dan kemudian Pak Nevos ini kan senioritas di dalam pemikiran tentang IKN. Saya pikir ini layak untuk ini menurut saya dijadikan sebagai anggota kehormatan. Mas Suwarta itu memang sekarang termasuk penasehat. Jadi anggota kehormatan itu tidak hanya sedikit Pak, bisa jadi 10 orang, 20, tergantung siapa yang diusulkan di MUA nanti. Karena itu ditetapkan dalam MUA, kira-kira begitu. Nah, kalau penjelasannya tadi, penjelasan Pak Tau seperti itu, ambil contoh lah ya, Bang Suwarta atau saya. Iya. Apakah saya atau Bang Suwarta itu anggota biasa atau anggota kehormatan? Masuk ke anggota kehormatan, kalau udah ditetapkan dalam MUA itu adalah anggota kehormatan, ya berarti statusnya anggota kehormatan, Pak. Beda kalau anggota biasa. Kalau pikiran saya, nggak usah double-double lah. Iya. Tidak mungkin dia double sebagai anggota biasa, lalu anggota kehormatan. Tidak mungkin, Pak. Jadi kalau dia sudah diangkat anggota kehormatan, anggota biasanya dicabut gitu, Pak ya? Iya, tapi kan enggak, malah lebih baik anggota kehormatan levelnya kan daripada anggota biasa, Pak. Oh, jangan begitu kita cara berpikirnya. Seolah-olah anggota kehormatan itu benar-benar orang yang sangat istimewa. Janganlah. Malah kita terjebak diri kita sendiri. Iya. Nah, maksud saya, nggak usahlah dipilih dari anggota kehormatan. Karena confuse kita soal anggota kehormatan ini. Nah, kalau pikiran saya, atau depending dulu itu, ya dipilih dari para anggota saja, tapi kan pasti yang pemilih nanti pasti akan mikir-mikir juga kok, ini siapa sih yang layak di antara Berarti maksud Pak Nevos bahwa anggota Dewan Pembina ini tidak spesifik ke kehormatan, tetapi anggota. Anggota. Contoh misalkan, Pak Bendris itu anggota atau anggota istimewa atau anggota kehormatan. Itu jadi kalau kita sudah terlanjur membedakan itu, jangan kita campur-campur lagi gitu loh. Itu maksud saya. Ya. Kalau kita konsisten misalkan, katakanlah dari pengertian kita di atas, Pak Bendris dia anggota istimewa, bukan anggota biasa.
karena dia alumni, dia tidak berdomisili di Yogyakarta. Ya, Tapi Pak Suwarta, dia anggota biasa, bukan anggota istimewa, walaupun karena dia tinggal di Jogja. betul. Tapi Saya bukan anggota biasa, karena saya tidak tinggal di Jogja, saya tinggal di kota yang lain gitu. ya. Nah, jadi kalau sudah terlanjur kita definisikan begitu, ya kita konsisten menggunakan definisi itu. Itu maksud saya gitu. Tetapi kemudian anggota kehormatan itu Pak kan bisa diambil dari anggota biasa, bisa juga diambil dari anggota istimewa. Menurut saya sih, itulah anggota kehormatan. Nah, tapi itu katakanlah anggota kehormatan itu tinggalnya di luar daerah. Kalau disebut tadi mantan-mantan anggota ya, mantan-mantan pengurus atau apa. Kalau ada katakanlah ada kasus yang berkaitan, kalau hanya sekedar memberi nasihat dan konsultasi mungkin nggak terlalu masalah ya. Soal etik, tidak sehari-hari menggumuli apa yang terjadi, tiba-tiba mengatakan ini salah atau tidak. Apakah tidak menjebak kita sendiri? Maaf Pak, maksud saya begini Pak, anggota kehormatan itu kan bisa lebih dari 20 mungkin atau berapa. Malah bisa jadi organisasi di atas organisasi. Maksud saya gini, jadi nanti setelah kita tetapkan anggota kehormatannya, katakanlah masuk para bupati kita, wali kota, katakan begitu, kita tetapkan sebagai anggota kehormatan. Maka di dalam anggota Dewan Pembina itu belum tentu mereka masuk. Jadi anggota Dewan Pembina itulah yang kemudian kita pilih 5 orang dari anggota kehormatan. Katakanlah yang mungkin yang memungkinkan, contohlah misalnya Pak Suwarta, Pak Nevos, kemudian Pak Afon, kira-kira begitu. Ini kemungkinannya begitu. Yang akan menjadi anggota kehormatan itu yang dipilih dari yang menjadi anggota Dewan Pembina yang dipilih dari anggota kehormatan. Jadi tadi saya sudah gambarkan anggota kehormatan bisa jadi 20 orang, maka yang menjadi Dewan Pembinanya hanya 5 orang diambil dari anggota kehormatan. Kira-kira. Oke, tidak masalah buat saya anggota kehormatan, nggak apa-apa. Tapi menjadi Dewan Pembina gitu loh. Orang yang tidak pernah bersama-sama dengan kita, bupati, wali kota, kalau hanya sekedar memberi, karena dikaitkan dengan kode etik ini loh. Tiba-tiba memberi vonis, ini kamu salah. Soal etik ini kan soal salah dan benar ya, bukan soal apa namanya, ya soal moral lah ini dan seterusnya. Tidak bersama-sama dengan kita tiba-tiba mengatakan, ini tidak etis, ini tidak, malah justru tidak menjadi batu sandungan bagi kebersamaan kita di organisasi. Jadi, poin saya adalah kalau kita sudah bangun organisasi ini adalah kebersamaan, peduli dan seterusnya, tiba-tiba kita masuk ke pengaturan yang lebih rigid soal-soal begini, malah jadi bertolak belakang gitu loh maksud saya. Jadi makanya saya mengatakan bahwa kita bangun nilai itu di atas yang menaungi kita. Jadi supaya tidak nanti kontradiktif gitu. Nah, usul konkret saya adalah jangan dipilih dari anggota kehormatan. Jadi seolah-olah itu anggota elit gitu loh. Malah susah kita malah jadi. Itu masukan saya ya. Baik, ditampung sebelum kita eksekusi. Bagaimana Bapak Ibu yang lain? Iya boleh. Tapi untuk mengawinkan mungkin menetralisir bukan anggota kehormatan, tapi anggota IKN saja. IKN bisa saja. Atau ditulis saja anggota, tak usah didefinisikan anggota biasa, istimewa, kehormatan. Terserah saja dari situ gitu. Karena nanti dipilih melalui MUA. Iya. Dipilih kan? Dipilih melalui MUA. Ya, baik. Berarti anggota Dewan Pembina ini dipilih dari anggota titik. Yes. Oke. Baik. Ada 5 orang Bapak Ibu ya? 5 ya. Ya. Oke, lalu ayat 5, Dewan Pembina dipimpin oleh 1 orang ketua, berarti ketua Dewan Pembina yang dipilih dari dan oleh anggota Dewan Pembina. Oke, berarti kita terima ayat 5. Iya. Oke, baik. Kalau begitu saya pikir
kita bisa uh, cukupkan dulu sampai di sini Bapak Ibu ya, karena sudah menunjukkan pukul 12:06 dan karena sudah sampai pada pasal 13, maka pasal selanjutnya kira-kira kapan kita akan berdiskusi? Sebelum kita akhiri. Nanti diumumkan aja dulu deh. Saya belum bawa jadwal saya juga. Kalau Iya, sekali seminggu gimana? Kita maraton dulu bagaimana Bapak Ibu? boleh, tapi tolong disampaikan rencananya karena ini kampus juga udah mulai masuk, jadi saya belum tahu apakah di hari-hari itu akan bisa, gitu ya. Ya, oke, baik. Jadi nanti saling komunikasi ya lewat grup WA dulu. Ya saja ya. Baik, kalau begitu saya pikir jadwal pertemuan selanjutnya nanti kita akan diskusikan melalui grup WA, dan karena tidak ada lagi yang kita bahas, monggo Ibu Ketua. Ibu Ketua masih setia bersama kita? Masih ada aku di situ kan. Ibu Ketua. Kayaknya lagi masak deh Ibu Ketuanya. Oke, baik, karena tadi diakhiri dengan doa, maka kita dibuka tadi dengan doa, maka kita akhiri pertemuan ini juga dengan doa. Mohon kesediaan Bapak-bapak. Yalah, Pak tahu lah, kan juga apa juga kan. Oke, kita bersatu dalam doa Bapak-bapak. Kami bersyukur Tuhan pertemuan hari ini dalam membahas ADRT, draft ADRT IKN Jogja. Kami bersyukur dan berterima kasih atas sebuah pemikiran, kebersamaan kami walaupun melalui aplikasi Zoom, dan kami percaya bahwa semua ini karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati rencana-rencana kami ke depan Bapak, terutama sampai kepada penetapan semua dan pendaftarannya di dasar atau mengusulkan dasar-dasar hukumnya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu atas Yahobu. Pamit ya. Ya Pak. Ya. Nomor akhir Ibu Ketua